kita di Nusantara ini, dari mulai Papua, Sulawesi, Kalimantan, Jawa, dan Sumatera, kita tidak menjadi tamu. Sekarang kita menjadi anak bangsa. Orang-orang kafir itu datang dari Eropa membawa kapal untuk menyeberang ke timur Indonesia dengan alasan ingin mencari cengkeh dan tembakau. Tapi kemudian raja-raja, para ulama melawan. Sultan Babullah dari Ternate, Sultan Nuku dari Tidore, mereka melawan penjajah. Seorang ulama dari Sulawesi bernama Syekh Yusuf Al-Makassari melawan. Dia terusir ke Pulau Jawa. Belanda membuangnya ke Ceylon, Sri Lanka. Dia tidak stres, dia tidak depresi. Dia tidak mengeluh, dia berdakwah. Pada akhirnya dia dibuang ke Durban, Afrika Selatan. Dan dia tetap mendakwahkan Islam. Dia meninggal di Afrika Selatan. Presiden Nelson Mandela memberikan penghormatan atas perjuangannya. Pangeran Antasari, para raja-raja, Sultan Mahmud Badaruddin, sampai pada puncaknya di mahkota Sumatera, perempuan tidak lemah dengan senjata pendek bernama rencong. Mereka Cut Nyadin, Cut Mutia, Panglima Polim. Teku Umar berkata, kalau aku mati malam ini aku mati syahid. Kalau aku hidup besok pagi aku masih bisa minum kopi di Maulabuh. Setelah dia meninggal, kuburnya tetap dicari oleh Belanda. Murid-muridnya menjaga. 6 bulan dikuburkan, jenazahnya tetap mereka pindahkan ke atas gunung. Begitulah Belanda-Belanda kafir itu sangat takut dengan pejuang kita. Sudah meninggal pun mereka takut. Mengapa mereka takut? Karena ada api jihad yang menyala dalam diri umat Islam. Kita diajarkan siapa yang membunuh orang kafir harbi, yang mengusik kampung halaman kita, yang mengambil hasil alam kita, maka kita wajib melawan. Orang yang membunuh kafir harbi, kafir perang, maka kalau dia mati, dia tidak merasakan sakitnya sakaratul maut. Dia tidak kena pertanyaan mungkar nakir, dan dia tidak kena hisab. Dia langsung masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Semangat itulah yang dibangkitkan oleh para kiai, para ulama, para habaib, para tuan guru di pondok-pondok pesantren. Mereka keluarkan resolusi jihad. Maka pada tanggal 22 Oktober itu diperingati sebagai hari santri. Karena para kiai, ulama, tokoh pesantren berkumpul. Fatwa itulah yang didengar oleh Tentara Nasional Indonesia. Bergejolak, mendidih darah mereka untuk menembakkan senjata, menikamkan pedang dan pisau ke jantung kafir-kafir penjajah itu. Sampai akhirnya mereka memilih tanggal keramat. Kenapa mereka pilih tanggal 17? Karena Presiden Soekarno meyakini kita merdeka karena 17 rakaat. 2 rakaat subuh, 4 zuhur, 4 asar, 3 maghrib, 4 isya. Kenapa dipilih tanggal 17? Karena 17 adalah tanggal turunnya Al-Quran. Menurut sebagian mazhab Syafi'i, nuzul Quran. Mengapa dipilih tanggal 17 Agustus 1945? Karena tanggal 17 hari Jumat, hari yang paling mulia, mereka mengambil keberkahan Sayyidul Ayyam. Kenapa 17 Agustus 1945? Karena 17 Agustus tanggal 9 Ramadan. Orang-orang lapar itulah yang menggerek bendera. Orang-orang lapar itulah yang berjuang meneriakkan Allahu Akbar. Hari ini 17 Agustus 2026, 81 tahun kita sudah merdeka. Tanah yang kita injak ini adalah darah para syuhada. Mensyukuri nikmat kemerdekaan dengan tausiah. Mensyukuri nikmat kemerdekaan dengan doa istighasah.
Orang-orang yang mengkhianati kemerdekaan dengan judi, mereka adalah pengkhianat kebangsaan. Ketuhanan yang Maha Esa, tidak ada tempat bagi orang ateis yang tidak bertuhan di negeri ini. Yang tidak percaya kepada Tuhan, silakan keluar dari negeri ini. Karena sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Orang-orang yang memakan APBN, APBD, mereka tidak punya kemanusiaan. Mereka tidak mengamalkan kemanusiaan yang adil dan beradab. Bangsa ini tidak minta banyak. Mereka hanya minta haknya, apapun agamanya, hak dia sebagai masyarakat. Dia minta kalau dia pergi berjalan, jalannya bagus. Kalau dia sakit ke rumah sakit, syukur-syukur bisa gratis. Kalau tidak, murahkan biaya kesehatan. Kalau anaknya sekolah, subsidi pendidikan. Kalau tidak bisa gratis, murahkan. Buat beasiswa. Kalau sudah sekolah mau kerja, buka lapangan pekerjaan. Kalau dia mau makan, makanannya murah. Pemimpin-pemimpin, wakil-wakil rakyat yang tidak memberikan hak kemanusiaan, mereka adalah pengkhianat kemerdekaan. Orang-orang yang mencoba mengadu domba agama bangsa ini, maka mereka sudah mengkhianati persatuan Indonesia. Segala keputusan di negara ini mesti berdasarkan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Tidak boleh Mahkamah Konstitusi mengeluarkan keputusan di hari libur, di saat orang tidak masuk kantor, dimasukkan permohonan tidak disidangkan, dikeluarkan keputusan tanpa permusyawaratan perwakilan, maka mereka pengkhianat Pancasila, pengkhianat kebangsaan. Mereka tidak layak untuk hidup di Indonesia. Negara ini sangat subur, gemah ripah, loh jenawi, tongkat dan batu jadi tanaman. Di dalam tanahnya ada nikel. Pulau ini bernama Pulau Suwarna Dwipa, pulau emas. Emas di dalam tanahnya. Di ujung Sumatera ada gas. Di tengah Sumatera Riau ada minyak. Di Sulawesi ada nikel, ada emas. Di Papua emas bergelimpangan. Tapi anak bangsa hari ini keluar negeri hanya untuk mencari makan. Mereka pengkhianat keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Mereka mesti ditangkap, digantung, ditembak, dihukum mati. Karena mereka sudah mengkhianati perjuangan anak bangsa. 17 Agustus mesti momen membangkitkan kembali semangat. Jangan salahkan kalau rakyat ini bergejolak, mengamuk. Karena memang karena mengamuklah kita merdeka. Karena mengamuklah kita Belanda kafir itu mati. Karena mengamuklah kita maka PKI itu tidak berani. Jangan diam melihat kebatilan. As-sakitu anil haq, setan akhras. Orang yang diam melihat kebatilan. Mereka adalah setan-setan bisu. Semoga Allah merahmati negeri kita. Kalau ada yang lantang, mereka bukan marah. Mereka adalah orang-orang yang menegakkan amar ma'ruf nahi munkar. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma awsil thawaba ma qara'nahu min suratil Fatihah. Ya Allah, sampaikanlah bacaan surat Al-Fatihah yang sudah kami baca ila arwahi syuhadaina, kepada roh para syuhada yang sudah gugur memerdekakan bangsa ini. Allahumma ja'al quburahum rawdatan min riyadil jinan, jadikan kubur mereka salah satu dari taman-taman surga. Allahumma ja'al hadzal balada baladan amina, jadikanlah Indonesia baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Allahumma dafa'an al-ghala wal waba wal fahsya wal riba wal zina wal munkar. Selamatkan negeri kami dari malapetaka, bencana, riba, zina, narkoba,
malapetaka, bencana, musibah, zahir dan batin. La tusallit alaina bidhunubina man la yakhafuka wa la yarhamuna. Jangan angkat pemimpin kami orang-orang yang tak takut padamu dan tak sayang pada kami. Allahumma ja'al hadzal ma'hada ma'hadan aziman mubarakan fihi. Jadikanlah lembaga pendidikan Ma'had Az-Zahra ini lembaga pendidikan yang dipenuhi keberkahan. Takharraja minhul ulama waz-zu'ama. Keluar para alumni calon pemimpin masa depan, para alim ulama yang akan menolong agamamu dengan harta dan nyawa mereka. Allahumma faqihhum fid din wa 'allimhumut ta'wil. Jagalah anak-anak kami, dalamkan ilmu agamanya, jadikan mereka menjadi para penghafal Al-Quran, orang yang faham dan mengajarkan Al-Quran ya Rabbal Alamin. Dan berikanlah ketabahan, kesabaran untuk para ustadz dan ustazah mendidik anak-anak kami ya Allah. Allahumma kama jama'atana fi hadhihi dunya fajma'na ma'al habibil mustafa fi jannatikal ula. Sebagaimana engkau kumpulkan kami di dunia bersama, kumpulkan kami juga nanti di surga bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.